Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal. Dan jangan lupa loncengnya dinyalakan supaya Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru mengenai dunia pasar modal. Dan langsung aja kita mulai sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 8 Juli 2021. Kita mulai dari beberapa berita-berita yang ada di media-media hari ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana Gojek akan memperkuat fokus di Vietnam dan Singapura. Kemudian AMRT atau Alfamart akan menggait atau menggandeng Bank Aladin. Bank Aladin ini adalah Bank Aladin Syariah yang dimaksud, yang memiliki kode saham BANK Bank, yang banknya sendiri memang belum beroperasi. Kemudian ada berita mengenai produksi jarum suntik, di mana Itamara Raya atau IRA akan membuat pabrik suntik OneCheck. Lalu ada berita mengenai waspada terhadap kelangkaan kontainer. Kemudian ada berita mengenai Lipo dan AstraZeneca kolaborasi layanan medis di Hong Kong. Kemudian ada berita bisnis properti punya peluang bergerak pada tahun 2022. Kemudian industri sanggup penuhi kebutuhan oksigen medis. Kemudian ada berita mengenai 31 juta dosis vaksin tiba bulan ini. Kemudian ada berita pemegang mayoritas saham Linknet kembali lanjutkan negosiasi dengan calon pembeli. Kemudian kembali ada berita mengenai aliansi Bank Aladin dengan Alfamart. Jadi aliansi antara Alfamart dan Bank Aladin ini memang terus diberitakan beberapa hari terakhir. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia memeriksa transaksi saham DCII. Kemudian ada berita lagi mengenai Bank Aladin gandeng bukan cuman Alfamart tapi Halodoc. Luar biasa ini berita Bank Aladin ya. Kemudian ada berita mengenai holding ultramikro yang akan dibentuk oleh BRI. Kemudian ada berita mengenai saham-saham farmasi yang belum bertenaga kendati sudah masuk fase jenuh jual. Kemudian ada juga berita ramainya digital banking yang disebabkan oleh PPKM darurat. Kemudian ada berita mengenai PIFA, Piridam, yang memacu kapasitas produksi karena naiknya permintaan. Kemudian ada berita masuknya putra Presiden Kaisang ke Bank Aladin. Ya. Dan tentu saja adanya berita mengenai RUPS dari gudang garam yang akan dilangsungkan di Hotel Grand Surya, yang akan bercerita mengenai dividen dan juga kejelasan akuisisi. Sebelumnya memang gudang garam sudah membantah rumor akan adanya akuisisi atau merger dengan Japan Tobacco. Lalu ada berita mengenai Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dan ada juga berita mengenai
XL Axiata yang akan masuk ke Linknet, dan investor pasar modal tembus 9 juta orang. Sedangkan kripto ada 6,5 juta orang katanya. Oke, dan ada berita lagi mengenai AirAsia yang akan masuk ke Gojek. Dan berita yang terakhir adalah pergantian Ketua Kadin. Kami mengucapkan selamat untuk Ketua Kadin yang baru, Bapak Arsyad. Yang nggak lain adalah owner atau bos dari grup Indika, dan menggantikan pejabat yang lama, Bapak Roslani. Oke, langsung saja kita mulai dengan penutupan market Amerika, di mana market Amerika kalau kita lihat kembali mencatat all time high-nya dan berada di dalam zona hijau, di mana Dow Jones mengalami kenaikan 0,3% ke 34.682, Nasdaq mengalami kenaikan tipis 0,01% ke 14.665, dan S&P 500 mengalami kenaikan 0,34% ke 4.358. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa, FTSE 100 Index London juga menaik cukup tajam 0,71% ke 7.151. CAC Prancis naik 0,31% atau 20,2 poin ke 6.528, dan Xetra DAX Frankfurt juga mengalami kenaikan 1,17% ke 15.693. Dan ini disebabkan karena melemahnya obligasi 10 tahunan Amerika yang turun cukup tajam, melemah 3,58% ke 1,321. Walaupun terkesan berlawanan, tapi memang dolar indeks tidak bergerak sama dengan obligasi. Dolar indeks justru menguat 0,168 poin atau 0,18% ke 92,701. Menguatnya dolar indeks jelas memukul bursa komoditi. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom di Amerika juga terkoreksi 0,57% atau 0,12 poin ke 20,75, dan EIDO terkoreksi tipis 0,03 poin atau 0,15% ke 20,30. Tentu ini menjadi sinyalemen yang kurang bagus buat IHSG ya, karena ketika market Amerikanya hijau, EIDO-nya justru merah. Mungkin agak sama dengan tidak seimbangnya antara IHSG dengan LQ45 ya. Perlu kita ketahui memang dari 31 saham Indonesia yang ada di EIDO, kebanyakan memang adalah saham-saham LQ45. Kemudian kalau kita lihat oil terkoreksi 1,93% atau 1,42 poin ke 72,28. Sedangkan gold mengalami kenaikan tipis 7,1 poin atau 0,4% ke 1804,20. Timah mengalami kenaikan 122,5 poin atau 0,39% ke 31.720. Nikel mengalami 1,61% kenaikan atau 290 poin ke 18.307,5. Silver mengalami kenaikan 0,08% atau 0,02 poin ke 26,26. Sedangkan Cooper mengalami kenaikan 1,66% atau 7,05 poin ke 431,70. Sedangkan kalau kita lihat batu bara Newcastle mengalami penurunan 0,85% atau 1,2 poin ke 139,55 untuk kontrak bulan Juli. Sedangkan untuk kontrak bulan Agustus penurunannya lebih dalam 1,14% atau 1,5 poin ke 130,25. Sedangkan untuk batu bara Rotterdam kontrak bulan Juli mengalami kenaikan 0,69% atau 0,85 poin ke 124,65. Batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Agustus mengalami kenaikan 0,33% atau 0,4 poin ke 119,95. CPO mengalami penurunan 49 poin atau 1,27% ke 3.791. Dan wood pulp kembali mengalami koreksi 12,5 poin atau 0,25% ke 4.912,5. Wood pulp ini memang terus mengalami tekanan ya. Dan kita beralih ke opening bell dari market regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang
ternyata terkoreksi 0,27% atau 76,45 poin ke 28.287. Hang Seng Indeks Hong Kong dan China masih tutup. S&P ASX 200 Sydney justru mengalami kebalikannya, naik 43 poin atau 0,59% ke 7.369. Sedangkan Kospi Korea mengalami kenaikan 8,15 poin atau 0,25% ke 3.293,49. Lalu bagaimana dengan IHSG kita? IHSG kita hari ini 51% berada di dalam zona hijau. Kenapa hanya 51%? Karena memang IHSG terpengaruh oleh EIDO, di mana EIDO masih berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.